Sejak Rabu hingga Minggu, tanggal 28 April tahun 2024, mayoritas aktivis dari Brebes Bersatu telah aktif merencanakan aksi dan audiensi terkait pengadaan bus angkutan jamaah haji tahun 1445H di Kabupaten Brebes. Dugaan telah muncul terkait tindakan dari Kabak Kesra yang hendak menetapkan bus Blue Star Salatiga sebagai bus angkutan jamaah haji Kabupaten Brebes. Padahal, selama ini setiap tahun, Bus Dedi Jaya dan Bus Dewi Sri telah menjadi bus resmi angkutan jamaah haji Kabupaten Brebes. Dalam rangka memberikan pendampingan dan pembelaan kepada tokoh pengusaha daerah, Kiai Haji Muhadi Setiabudi, selaku Direktur Utama PT Dedi Jaya Lambang Perkasa, kami menyuarakan dukungan kami. Begitu pula untuk Bus Dewi Sri yang dimiliki oleh Ibu Ida Priyanti, seorang pengusaha daerah yang pernah menjabat Bupati Brebes selama 2 periode. Kami setuju bahwa Bus Dedi Jaya atau Bus Dewi Sri adalah representasi asal jamaah haji Kabupaten Brebes, baik dari Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal. Pembelaan terhadap keberlanjutan PT Dedi Jaya Lambang Perkasa adalah suatu keharusan dan harus didukung oleh pemerintah Kabupaten Brebes dan semua pihak terkait. Kiai Haji Muhadi telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal, bahkan hingga ke Kabupaten Cirebon, Pemalang, dan Batang. Berapa banyak penghasilan yang harus diberikan oleh Kiai Haji Muhadi untuk mereka? PT Dedi Jaya sebagai cabang perusahaan tentu telah membayar pajak di Samsat Kabupaten Brebes. Namun, apakah Bus Blue Star juga membayar pajak di Kabupaten Brebes? Bagi PT Dedi Jaya, mengangkut jamaah haji Kabupaten Brebes adalah sebuah misi ibadah yang diharapkan mendapatkan keberkahan dari doa para jamaah haji. Oleh karena itu, kami sebagai para penentu kebijakan, termasuk pemerintah Kabupaten Brebes, harus menyetujui PT Dedi Jaya sebagai bus resmi angkutan haji Kabupaten Brebes. Kami, sebagai aktivis dan wartawan dapat memberikan kesaksian bahwa Kiai Haji Muhadi sebagai pelaku usaha telah memberikan kontribusi dalam bentuk tur edukasi setiap tahun. Aksi dan audiensi kami merupakan wujud solidaritas untuk mendukung para pelaku usaha di daerah Kabupaten Brebes, Tegal, dan Selawi untuk menjaga kelangsungan usaha mereka demi kesejahteraan masyarakat. Aksi dan audiensi ini juga penting sebagai konfirmasi atas praktik keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan. Saudara-saudara, pada siang hari ini kita menyampaikan perlu kita sampaikan, perlu kita ingatkan, Dewi Sri ngapain harus keluar? Ketika jemaah haji ribuan menggunakan wah bejus teori berbos apa rasanya kita sampaikan, kita peringatkan agar kemudian diubah kondisi. Oleh karena itu, pembangunan luar Brebes, mari kita sama-sama bahwa pembangunan di Brebes itu bukan hanya dari pemerintah daerah saja tanggung jawab. Masa waktu bisa dirubah. Oleh karena itu, monggo Mas Bakosin selanjutnya ya, yang pernah pengalaman yang meliput ya, terus teman-teman peserta aksi hari ini merupakan catatan sejarah buat kita untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan ibadah haji 2020. Ada masalah yang mungkin hasil dari buka acara audiensi tadi ya, berkaitan tentang tuntutan kami, aksi kami sebagai pertama forum aksi aktivis bersatu untuk pengusaha daerah. Di Kabak Kesra terkait tadi aktivis audiensi yang melakukan audiensi, Pak. Jadi tentu yang pertama kami sampaikan terima kasih pada teman-teman gitu atas perhatiannya, atas masukan kritikan yang membangun untuk perbaikan kita semua gitu. Jadi dalam upaya peningkatan fasilitasi jamaah haji, ini tadi teman-teman kan persoalan terkait dengan armada bus, kami memang sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2023 ada harapan agar armada bus lebih baik lagi. Oleh karena itu maka pemerintah Kabupaten Brebes melalui bagian Kesra tentu berusaha untuk memenuhi itu, sehingga kami melakukan langkah-langkah yang seperti sudah kami kirimkan ke teman-teman pers. Kami lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan armada yang lebih baik gitu. Nah, namun demikian karena ada aspirasi kalau bisa memperhatikan potensi lokal, kearifan lokal,
bis lokal gitu nggih. Semua saya perhatikan untuk hal tersebut. Namun demikian juga kami tadi menyampaikan jadi agar potensi lokal juga bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu harus memperhatikan satu proses kan tetap kita harus normatif. Yang kedua ya bis atau armada lokal juga harus berbenah untuk supaya siap berkompetisi gitu kan, karena eranya sekarang era pelayanan. Jadi mohon maaf sekali lagi kami perhatikan dari teman-teman tadi aspirasi yang dibawa, kami perhatikan potensi lokal. Ketika standar pelayanan sendiri untuk armada itu seperti apa Pak? Nah, yang pasti kami perhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2003, jamaah haji menginginkan mulai dari kalau bisa bisnya ada toiletnya gitu ya, yang lebih nyaman, jangan ada yang mogok lagi dan lain sebagainya, krunya yang ramah dan sebagainya. Itu menjadi indikator-indikator yang kami perhatikan untuk kemudian pelaksanaan 2022. Untuk bus lokal sendiri ada toilet atau gimana? Sementara tidak ada, jadi ngapunten. Masa gini, jadi sementara perhatian untuk toilet itu kami adakan rapat sendiri, artinya ternyata tidak perlu itu karena jamaah kita jamaah yang lansia, yang penting bisa nyaman saja, karena kalau toilet juga mungkin tidak terlalu maksimal karena jarak tempuh juga sebentar dekat sih kan dari sini ke Solo. Ya, jadi satu takut kalau malah nanti tambah najis mudah kena baju yang dipakai. Tapi dari aktivis menilai bahwa sistem pelelangannya itu tidak transparan, apa Pak tanggapannya? Sebenarnya untuk pengadaan angkutan bis haji ini tidak memakai sistem lelang atau tender itu karena untuk pengadaan sewa bis itu sudah diakomodir di e-katalog. Seperti itu. Aspirasi ini berarti untuk tahun depan atau gimana Pak? Berarti melalui katalog? Iya, e-katalog. Aspirasi ini untuk tahun depan atau bagaimana? Kalau tuntutan teman-teman tadi ya mengharapkan mulai dari sekarang ada tuntutan, tapi kan kami memperhatikan kemudian kita supaya tidak salah jalan, masih ada peluang kami pakai. Dan nyatanya sudah kami pakai kok sesungguhnya. Dewi Sri juga sudah bersama sesungguhnya. Tapi yang belum ini kan Dedi Jaya, hanya tadi kita sampaikan. Coba tak lihat dulu nanti ke e-katalog sebenarnya ikut tayang atau tidak, kan gitu ya. Kalau tidak ikut tayang, tidak ada, kemudian tidak ada di katalog, kemudian kita pakai, apalagi kemudian dari pihak Dedi Jaya misalnya memang tidak proaktif, tiba-tiba kami yang mendatangi itu kan malah lucu lagi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Tapi prinsipnya pemerintah kabupaten yang memperhatikan sekali potensi lokal yang ada untuk diberdayakan. Kira-kira itu. Untuk jumlah armada sendiri? Untuk armada sesuai dengan jamaah terkini itu butuh bis untuk antar jemput 60. Jadi 30 pemberangkatan, nanti 30 penjemputan. Pak, dari sejumlah e-katalog yang muncul di etalasenya itu ada berapa armada Pak? Ada berapa PO Pak yang? Nah ini yang saya belum bisa pasti karena yang nangani kebetulan persiapan mantenan ya. Jadi besok mantenannya jamnya, hari ini sebenarnya bisa menambah penjelasan tapi mohon maaf. Tadi sepertinya alot itu perbincangan Pak. Itu hal apa yang menyebabkan ini sampai panjang sekali Pak tadi di sini Pak? Ya karena teman-teman kan ya biasalah ya, harus serba sekarang, harus segera dirubah. Total itu kan tidak bisa begitu. Kita bekerja kan ada aturan main gitu. Ya Pak, tadi kan disampaikan bahwa Dedi Jaya kemungkinan tidak muncul di etalase ya. Tapi Bapak menyampaikan bahwa itu penjelasannya disampaikan ke siapa. Berarti di etalase sendiri Bapak tidak mengetahui itu bagaimana Pak? Bukan tidak mau, tapi begini maksudnya yang itu kan dari ULP sendiri kan ada petugas yang nangani yang kebetulan hari ini tidak bisa hadirkan karena memang persiapan nikah untuk besok pagi. Berarti Kemarin sudah konfirmasi dengan Pak Ismawan bahwa tidak melalui lelang untuk e-katalog. Ya memang tidak. Kalau e-katalog iya, kalau lelang tidak. Berarti melalui e-katalog. Poin Pak menanggapi tuntutan tadi, keputusannya gimana Pak? Ya kami perhatikan potensi lokal diberdayakan. Dewi Sri, kemudian Dedi Jaya, semua kami perhatikan. Dewi Sri sudah ada di dalamnya sesungguhnya. Artinya mengabulkan permintaan mereka. Itu sudah dari kemarin sudah masuk itu sebenarnya karena Pak Budinya saja itu yang mungkin kurang komunikasi mungkin itu dari jauh-jauh kan sudah diikutkan itu. Berarti dengan sistem e-katalog juga sudah disampaikan ke pengusaha armada itu bagaimana? Nah, kalau itu kan namanya kan sosialisasi ya. Kalau terkait itu lebih pada couplingnya bagian ULP ya Mas. Jadi kan pengguna saja. Sebelumnya ada pengumuman untuk lelang. Kalau